Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limu'allimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa li'ulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li'awliyati tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab takrib al-alim al-alamah al-faqih al-qadhi Abi Suja bin Ahmad bin Husain al-Isfahani al-Syafi'i al-Ash'ari rahimahullah, wa usan ila arwahi masyayikhina fil mahgad Buireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahgad Darul Ulum Joso Jombang ajma'in, wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil
aliyyil azim. Amma ba'du. Engkang kaula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab takrib, mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadal majelis dan pada umumnya yang mendengarkan dan yang menonton via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wa sa'adah wa salamah wa syafa'ah fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo niat ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala dalam hati kita masing-masing. Para hadirin ingkang minulya, halaman 15 baris yang keempat, masih tentang sholatnya perempuan yang nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nomor nomor 7 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jami'u lan utawi sekabehane badani wong wadon al-hurrati kang merdeka iku auratun aurat illa kejaba wajaha wajahe wadon wa kafaiha lan epek-epek lorone wadon wal amatu lan utawi aurate amah niku wong wedok budak amah. Wal amatu utawi aurate ammah iku karrajuli kaya aurate wong lanang. Para hadirin ingkang minulya, niki tentang wong wedok sian Bu nggih, sampean pirengaken. Jadi ada dua perempuan di masa dulu, yaitu perempuan al-hurrah dan perempuan al-amah. Al-hurrah ini adalah perempuan yang bebas merdeka, bukan budak. Sedangkan al-ammah adalah perempuan budak. Niki zaman rumiyin. Saniki mboten wonten, ya. Sebab Islam niku sudah tidak memberlakukan tentang perbudakan. Walaupun ada sebagian ulama di Timur Tengah mengatakan budak dalam Islam masih berlaku, sebab ayatnya seono, betul ayatnya ono. Tapi pemberlakuan ayat sudah tidak berlaku. Niki. Jadi kalau ada orang yang masih memegang bahwa perbudakan dalam Islam niku masih ada, itu sudah salah dari ijma' para ulama dan ajma'ul muslimun dan kesepakatan umat Islam. Para hadirin rahimakumullah, di dalam kitab Fathul Qorib nggih niku sami keterangane kali kitab niki. Sebab kitab Fathul Qorib niku syarah dari kitab takrib, nggih, syarah dari kitab takrib. Fathul Qorib niki karangane ulama besar mazhab Syafi'i yang bernama Al-Imam, nggih, Al-Imam Samsuddin Muhammad Ibnul Qasim Al-Ghazi As-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah, sing wafat tahun 1512 Masehi di Kairo, Mesir. Nggih. Beliau kalau kita urut niku muridé Syekh Al-Alim Al-Alamah Imam As-Sakhawi As-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah, dan juga murid dari ulama besar yang bernama Imam Zakaria Al-Ansari yang bergelar Syekhul Islam. Kalau baleni para hadirin, sing punya pangkat Syekhul Islam itu tidak hanya Ibnu Taimiyah. Bolak-balik ana ustaz nang YouTube Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di dalam mazhab Syafi'i kawatah sing ulama gelare Syekhul Islam, termasuk Imamuna Hujjatul Islam Syekhul Islam Imam Al-Ghazali, termasuk juga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, termasuk Imam Tajuddin As-Subaki, dan anaknya bapaknya Taqiyuddin As-Subaki juga anaknya Tajuddin As-Subaki. Ada Imam Zakaria Al-Qadhi Al-Ansari, wonten kuwatah Pak, Al-Baghawi wonten, ajar Al-Haytami nggih Syekhul Islam, Al-Asqalani nggih Syekhul Islam, ya, Daqiq Al-Aid juga Syekhul Islam, kuwatah.
Jadi kalau ada yang mengatakan kelompok saya ada Syekhul Islam, tapi di dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, kata ratusan ulama bergelar Syekhul Islam. Ya kudu ngerti niki. Ya, soalnya titik-titik lho ana ulamae galer Syekhul Islam. Lho disian awak dhewe Al-Baghawi niku 128 Masehi matine niku gelar Syekhul Islam. Para hadirin rahimakumullah, dan menurut kitab Fathul Qorib nggih, al-auratu wa auratul mar'ati, dan auratnya perempuan al-hurrati yang merdeka, jami'u badaniha, semua badannya, ilal wajaha, kejaba rai muka nggih, dan apa, dan juga wakaffaini tepek loro, ilal kauaini, sampai pergelangan tangan. Panjenengan oleh umroh haji sampean tingali ana wong India, ana wong Malaysia, ana wong Brunei sing salate iki ketinggal, nggih. Sing umroh haji niki nggih. Niki wonten lho, wong Malaysia kok niki ketinggal sampai pergelangan tangan. Di dalam mazhab Syafi'i boleh, Pak. Salat ditutup ini bisa, dibuka juga bisa. Ilal kawaini sampai pergelangan tangan boleh. Cuma dianjurkan oleh ulama kita lebih baik afdholiyah ditutup. Nggih. Jika salah paham, iku lho mazhab Syafi'i kok ketok tangane salat. Loh, sebagian membolehkan. Nah, Fathul Qorib ya, jadi wa ilal wajha wal kaffaini ilal kauaini, telapak tangan sampai pergelangan tangan. Niku aurate wong wedok ten jerone salat. Para hadirin rahimakumullah. Nah, bagaimana hukum nutup aurat perempuan? Wajib, Pak. Perempuan wajib nutup aurat. Ya, al-hukmu syatratul aurah wajibun. Jadi hukum perempuan nutup aurat hukumnya wajib ain. Masing-masing perempuan yang khususnya mukallaf sudah balik itu wajib nutup aurat. Ini adalah ittifaqul ulama, kesepakatan seluruh mazhab ulama. Tetapi yang berbeda para ulama tentang batasan aurat. Nah, ini kisah penting. Nutup aurat wajib, ittifaqul ulama, nggih, sepakat para ulama. Bahkan ajma'ul muslimun alaih. Jadi semua sepakat tentang kewajiban nutup aurat. Tetapi yang berbeda, yang ikhtilaf adalah batasan aurat perempuan. Jenengan lihat TV Timur Tengah, Pak. Ana ulama berukut jubahane kewedhe, serbane kewedhe, jubahe kewedhe. Kemudian ana wong nyensai wong wedok ketok pupune didelok ambek ulama niku. Lho. Sing gak tau ngaji ulama su. Lho, mangke kula terangaken, Pak. Wonten mazhab yang membolehkan melihat betis perempuan dengan syarat-syarat tertentu. Mangke jadi penasaran sampean. Cegak napa? Cegak titik ajaran baru, titik aliran baru, nggih. Lah, para hadirin rahimakumullah, syaratnya wong wedok nutup aurat niku gak usah aneh-aneh, Pak. Dalam fikih itu semua ulama mengatakan syarat satrul aurah, nutup aurat limar'ah untuk perempuan cuma satu syaratnya, napa? Mukallaf. Niki hukum taklifi. Ndak usah panjenengan terpencet dengan jargon-jargon kembali hijrah syar'i kono syarate. Syarate cuma mukallaf. Nggih, paham nggih? Nah, mukallaf balik. Nah, napa taklif niku? Orang kalau balik baik perempuan maupun laki-laki niku wajib nutup aurat, terutama wong wedok, Bu. Nggih, terutama wong wedok wajib nutup aurat. Kula baleni wajib nutup aurat, tetapi ulama berbeda pendapat tentang batasan aurat perempuan. Niki cegak bingung, cegak gumunan panjenengan. Loh, nang kene ngene, nang kono ngono nggih. Ana batas-batasane. Nah, napa taklif niku? Taklif adalah beban.
Sedangkan orang yang namanya mukallaf, orang yang terbebani oleh hukum-hukum syariat. Namanya hukum taklifi. Napa taklif niku? Nah, taklif niku kalau para ulama itu mengartikan al-kuflah. Al-kuflah. Ini wonten dalam kitab namine Asy-Sirajul Munir nggih, fi gharibi syarhil Kabir Lirrafi'i nggih. Ini karangane sinten Imam Al-Fayyumi rahimahullah. Niku dawuh taklif itu dari istilah al-kuflah. Apa al-kuflah niku? Beban. Seseorang diberi beban. Coba menjenengan kula takoni, kok iso beban? Sembayang 5 waktu niku wajib mboten, Pak? Wajib 5 waktu, Pak. Kira-kira enteng mboten? Salat 5 waktu niku enteng napa mboten? Loh, kok meneng niki? Ragu-ragu. Wis kula baleni, salat 5 waktu, wah. Kula takoni berat apa ringan? Enteng. Alhamdulillah. Gak tahu keturun. Gak tahu ketinggalan. Alhamdulillah. Jujur, tapi ya meragukan. Abot, Pak. Ya, jadi poso Ramadan jenengan saulan tutuk. Kira-kira poso 30 bisa terima perang dino. Niki para bapak nang jero omah budal kerja sahur. Nang kerjaan buka. Nang omah buka kedua. Bu, hati-hati, Bu. Enggak guyon. Nah, abot, Pak. Jadi syariat itu berat sekali, ya. Bagi yang terbiasa alhamdulillah berat. Maka dikatakan al-kulfah. Al-kulfah. Kalau santri, ya, mukallaf atau taklif itu dari syaraf. Napa? Kallafa yukallifu. Apa artinya? Abot, perintah yang berat, ya. Perintah atas sesuatu yang berat dilakukan. Lah istilah niki kemudian ditiru para ulama-ulama setelahnya. Sinten sing ngarani taklif? Pertama kali yang ngomong begini adalah Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Sinten Al-Imam Al-Ahmad, beliau wafat pada tahun 786 Masehi. Termasuk ulama yang menyusun dan menemukan ilmu nahwu. Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi rahimahullah, sing wafat tahun 784 Masehi. Cucu murid dari Imam Ali bin Abi Thalib. Lah, ketika itu nyun sewu, kok bisa Imam Al-Ahmad Al-Khalil niki saged dados ulama ahli bahasa dan sastra? Ternyata dalam satu kitab yang dijelaskan oleh muridnya yang bernama Imam Sibawayh rahimahullah, niku dawuh ngeten. Guru saya ketika di Mekah, ya, ketika di hadapan Ka'bah, beliau selalu berdoa agar diberi ilmu yang tidak pernah dimiliki oleh ulama sebelumnya. Aneh kan, Pak? Selalu berdoa, ya Allah, aku njaluk ilmu, anugerah ilmu sing ulama sebelumnya tidak pernah dimiliki. Diguyu wong, Pak. Nggih, diguyu wong. Lah sampean ndonga ngarep kapabuan ter, ya Allah, bojo loro ya Allah, diguyu wong pantes. Lah niki njaluk ilmu sing gak dimiliki oleh ulama sebelumnya. Dan ternyata Allah mengabulkan. Apa? Ketika habis Mekah, kemudian kembali ke Basrah, Irak, beliau mendapat laduni menemukan ilmu arud. Napa arud niku? Ilmu dasar di dalam membuat syair-syair dan sastra Arab. Dan beliau membuat kamus yang pertama di dunia tentang bahasa, namanya kitab Al-Mu'jamul Ain. Kitab kamus bahasa pertama yang tersusun rapi di dunia, termasuk dalam bahasa
Arab. Jadi nyusun kamus bahasa Arab pertama di dunia itu bukan orang Arab, orang Persia. Loh, Irak itu Arab, Pak. Irak itu Persia. Nah niki para hadirin rahimakumullah, jenengan misalnya ngarep Ka'bah ndonga napa mawon bebas. Sebab contoh Imam Al-Khalil bin Ahmad iki ndonga muga-muga oleh ilmu sing gak tahu dikei ulama sebelumnya. Paham nggih? Lek sampean umroh, sampean haji, mumpung nang ngarep Ka'bah, nggih, multazam niku ndonga saakeh-akeh. Dirinci gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa, dirinci gak apa-apa, saakeh-akeh. Ya, tapi aja suwe-suwe. Lah suwe-suwe diusir ambek askar. Haji. Diusir. Para rahimakumullah. Lah, balik ke mukallaf. Jadi batas mukallaf adalah 3 tanda. Di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madzhabil Imam Syafi'i sing dikarang 3 ulama besar Al-Azhar, Syekh Said Mustafa Al-Khin, Syekh Mustafa Dib Al-Bughah, Syekh Ali As-Surbaji rahimahumullah membuat kitab Dasar Fikih Syafi'i. Orang mukallaf atau taklif itu ada 3 tanda besar. Yang pertama ihtilam. Napa ihtilam niku? Mimpi basah. Mimpi basah. Wis paham nggih, mosok tak terangno nggih. Nomor 2, kalau perempuan keluar darah haid. Nomor 3, lek lanang wedok yo gak tau ngimpi yo gak tau haid, batas baliknya sepakatan dari mazhab Syafi'i maksimal usia 15 tahun sudah balik. Jadi kalau ada orang mengatakan, "Lu anakku lho Pak gak tau haid sampai umur 17 tahun." Berarti gak wajib taklif, beban syariat salah. Ya. Kalau mazhab Hanafi 17 tahun, kalau mazhab Syafi'i batasnya 15 tahun. Jadi panjenengan enggak ada anak ya yang enggak pernah haid, enggak pernah ihtilam sampai usia 15 tahun, maka sampai sempit harus sholat, wajib sholat. Sebab maksimal kesepakatan di dalam mazhab Syafi'i usia 15 tahun yang dihitung tahun Qamariyah, bukan Masehi, ya, tahun Qamariyah atau Hijriyah. Niki dieling-eling niki. Sebab wonten tiyang rumiyin tanglet yuga kula sampai umur 16 tahun gak tahu haid. Terus pundi? Kula jawab tetap wajib sholat. Terus pundi Ustaz? Mangke sebelumnya enggak sholat karena wajib taklif qadha semampunya. Ngoten, salah itu dewe. Lha ngoten, Pak, sak mampune. Ya gak eling, Pak. Pirang tahun, setahun pinten salat nggih? Ya sak mampune. Paham nggih? Para hadirin rahimakumullah. Nah, dalam hal mukallaf nggih, ibu-ibu niki terutama. Contoh ngeten. Orang-orang mukallaf itu terbebani taklif, beban syariat. Tetapi para ulama kita mengkaji dan menggali hadis-hadis dan ayat Quran. Oh ternyata tidak semua orang mampu melakukan kelancaran beban syariat. Ada kendala-kendala. Contoh napa? Tentang al-ghafil, napa? Lali. Jenengan sering lali? Jujur. Kula nggih kadang lali. Kadang-kadang zuhur mar sembayang ya lali. Salat durung ya. Ngono. Ambil keputusan. Ambil dah. Ya Pak. La yuzalu bis al yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin akan menghilangkan keraguan. Kaidah fikih. Ambil durung. Salat lagi. Wong durung keputusannya kan. Nah, ketika orang tidak terbebani taklif, ya, itu satu, orang yang lupa, Pak. Wong lali kono hukume, ngoten, Pak. Gak eling. Loro, orang tidur. Tidurnya itu bukan terbebani syariat. Apalagi orang gila, orang gendeng, dan anak bayi sampai usia balik. Itu yang
apa? Tidak terbebani taklif atau beban syariat, dengan catatan orang tidur sampai dia bangun terbebani. Orang lupa sampai dia ingat terbebani lagi. Orang gila sampai sembuh atau waras beban lagi. Orang anak kecil sampai apa? Sampai ayah talima, sampai mimpi atau balik terbebani syariat niki. Nah, wonten hadis Nabi ngeten. Nggih niki riwayat dari napa supe sinten niku? Sahabat Kanjeng Nabi Ali bin Abi Thalib nek gak salah nggih. Karamallahu wajah sing wafat tahun 661 Masehi di Kufah. Niki hadis riwayat masyhur, riwayat Imam Ibnu Majah rahimahullah sing wafat tahun 887 Masehi di Iran. Juga riwayat dari Imam Abu Dawud rahimahullah sing wafat tahun 889 Masehi di Basrah. Juga riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah sing wafat tahun 892 Masehi di Uzbekistan. Dan juga riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sing wafat tahun 855 Masehi di Baghdad, Irak, dan sebagainya. Napa hadise? Rufi'al qalamu an thalathatin, diangkat pena dari 3 orang. Pena niki maksudnya adalah beban syariat nggih. Dari siapa saja? Anin naimi, dari orang yang tidur, hatta yastaiqido, sampai orangnya bangun. Sampai turu jam 10 isu, tangi jam 4 sore, ninggal pirang salat? Zuhur. Maka sampean segera untuk salat zuhur qadha. Nggih, qadha. Berhubung mari asar dianjurkan tidak ada sholat lagi, maka lebih baik zuhur dulu di qadha baru asar. Napa niate al-adaan diganti qadhaan niku mawon. Lah lek lali mboten napa lho, gak qadhaan tetep adaan yo gak apa-apa. Lek ragu dibaleni ngoten tok fikih niku, Pak. Ya, mudah tapi jangan dimudahkan, enteng jangan mengentengkan, itu fikih. Nah, yang kedua napa? Wanis sobiyi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia keluar mani atau mimpi basah, usia balik. Jadi nggak terbebani syariat, tetapi orang tuanya itu dianjurkan tarbiyah wa ta'lim, memberikan pendidikan dan pengajaran tentang ibadah sholat, puasa, Quran, dan sebagainya. Wa anil majnun, dan dari orang yang gila, hatta yaqila, sampai dia sembuh atau berakal. Niki para hadirin rahimakumullah. Sehingga 3 orang ini dikatakan rufi'al qalam, diangkat penanya. Selain itu juga ada hadis Nabi, innallaha tazawazu li an ummati, saat temane Gusti Allah itu membolehkan, memaafkan untukku, an ummati, atas umatku. Kanjeng Nabi napa? Al khata. Apa khata? Al khata napa? Al khata napa? Apa? Kesalahan, ya, atau tidak sengaja, itu al khata, nggak sengaja. Normale wan nisyan, lali, lupa. Wan nisyan, lali atau lupa. Wa mastukrihu alaih, dan dipaksa atasnya. Jadi selain 3 tadi juga termasuk orang sing napa gak sengaja, nggih. Termasuk ulama mengartikan tidak duwe ilmu tentangnya. Yang kedua, wong lali, an-nisyan, wong lali, ya. Tapi kok oleh ngelali, Pak, ya, wong lali. Nomor 3, yang terpaksa atau dipaksa. Iki Allah memaafkan tentang hal ini, memaafkan. Dan ternyata umat-umat sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak diberi kemudian seperti ini, tidak pernah ada, kecuali umat Nabi Muhammad SAW.
Dan para ulama itu mengatakan kan dimaksud an ummati, umatku adalah apa? Ummatil ijabah wa dakwah, umat yang diberi apa? Ajakan dakwah dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita semua umat kanjeng Nabi niki. Jadi syariat niku memang beban, tetapi mengurangi kesulitan. Bagi orang yang normal melakukan ibadah sesuai kenormalan, tetapi bagi orang yang uzur atau orang yang tadi keturun, gendeng, ada jili, lali, terpaksa, maka Islam memberikan kemudahan. Hukum normal yang dilakukan orang-orang dalam kondisi nggak normal, maka hukumnya berubah. Paham nggih? Nah, niki fikih, Pak. Ya, niki. Jadi gampang ojo digawe angel, angel ojo digawe gampang. Sedang-sedang saja. Asal wajar saja. Tuh. Para rahimakumullah, coba anisyan nggih lali. Nah, apa? Lali. Wong lali pasti nih, Pak. Niki pun wis apa ya karakter kita, lalian. Nggih, wis umum. Ka ono wong ngomong ngene, aku gak tahu lali, embel lah. Pasti tahu lali. Kadang-kadang belanja wong loro sak bojone nang pasar niku lho, mulai jen tutuk omah gak sadar, Masya Allah bojoku ketinggalan, lali bojone nang pasar, Masya Allah. Niki para hadirin rahimakumullah. Nah, mazhab Syafi'i Hambali itu sepakat sahih, Pak. Orang yang lupa, ya, orang yang nisyan, ya, dari seorang mukallaf, maka dia akan kembali ingat, maka ingatnya itu terbebani kewajiban. Sampai poso lali mangan kesak piring. Poso aku gak tau gak lali sak piring, Pak. Gak ono wong lali sak piring iki, Pak. Lek sak sendok mungkin ya lali, yakin. Tapi sak piring gak lali, pura-pura lali. Wong poso nang sak piring entek gak lali niku. Lah, jenengan ngeten, napa kok disepuro Gusti Allah? Jenengan sering nggih maca tahlil Al-Baqarah 286, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Rabb, kami janganlah engkau hukum kami jika kami lupa. Ya, tu'akhidna in nasina, jika kami lupa, au akhtana, atau kami apa? Tidak sengaja atau tersalah atau salah. Lah, lek lali monggo, tapi lek ingat baru terbebani taklif atau syariah. Nyun sewu, Pak, sampean tahlil niku Masya Allah. Coba jenengan buka tafsir Al-Qurtubi niki utawa ten kitab Sahih Muslim wonten. Niki dihapus. Jadi keterangan niki wonten Sahih Muslim, kula tumbas nyar-nyar niku gak ono, hapus, Pak, diilangi. Lah kula niki ngaji Sahih Muslim ten Kiai Syamsuri Badawi, ya, menantunya Mbah Hasyim Asy'ari, alhamdulillah niku kula ngaji beliau umur 86 tahun. Jadi sik ngumani beliau. Di sanad kula niki alhamdulillah untuk Sahih Bukhari Muslim nggih. Kula saking Yai Syamsuri Badawi saking maratuwae Syekh Hasyim Asy'ari, orang tingkat alhamdulillah. Niki sanad keilmuan. Wong ijazah niku. Ijazah sanad keilmuan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Niku mboten wonten keterangan. Napa keterangan ngaten, Pak? Kalau di dalam tafsir, ya, ayat terakhir Al-Baqarah niki digabung keterangan kali kitab Sahih Muslim ngaten. Napa awali? Wa in tubadu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ngoten nggih. Apal artinya. Lah sampean tahlil pirang tahun gak apal-apal artinya sampean. Ya, Bu, apal, Bu? Bu, wa in tabadu ma fi anfusikum, dan seterusnya apal. Apal, lek bareng-bareng apal, wis akeh tunggale.
Wa in tabdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ya, jika kalian menampakkan apa yang kalian lakukan, ya, dan apa yang kalian sembunyikan, ya, yuhasibukum bihillah, maka Allah akan perhitungkan dan menghisab darimu. Nah, ini artinya ngoten, Pak. Apa yang kamu tampakkan, apa yang kamu sembunyikan, maka yuhasibukum bihillah, maka Allah akan menghisab amal itu. Sembunyi, terang-terangan, tetap dihitung baik Gusti Allah. Okay. Maka ketika bacaan tersebut turun, Pak, Nabi dawuh. Nah niku wonten apa keterangan niki. Faqalan nabiyyu, Nabi dawuh sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian mendengar ayat wa in tabdu ma fi anfusikum dan seterusnya, maka dalam hatimu baca sami'na wa ata'na wa sallimna. Ya Allah, kami mendengar, kami taat, dan kami minta keselamatan. Nah, kemudian Nabi mengatakan kalau dalam qulu umat itu membaca itu setelah ayat itu, maka Nabi dawuh fa'alqallahul iman fi qulubihim, maka Allah menancapkan keimanan dalam hati mereka. Wis lek tahlil maca niki eman mboten? Eman. Jadi ini kandungan yang asal rahasia nih. Ini kalau sampai akan, ya. Jadi maca niku, Pak. Lah, kemudian setelah ditancapkan oleh Allah iman dalam dada kita sebab membaca tadi wa in tabdu ma fi dan seterusnya, kemudian turun ayat lagi napa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah tidak akan membebani seorang pun kecuali dengan kesanggupannya. Ya. Kemudian apa? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat dan seterusnya. Ya. Jadi Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala apa yang dilakukannya dan mendapat siksa apa yang dikerjakannya. Ya Rabb, janganlah engkau hukum kami, ya tadi itu kan, la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Nah, setelah begitu, Pak, sampai aminkan dan Nabi dawuh setelah membaca itu, maka Allah berfirman qala, Allah jawab qad fa'altu. Ya, Allah jawab qad fa'altu, aku telah melakukannya. Apa artinya? Tak kabulno dongamu. Ngono, Pak. Niki ten kitab Sahih Muslim wonten. Ya. Nah, kemudian Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu min dan seterusnya. Ya. Wahai Rabb kami, Tuhan kami, janganlah engkau membebankan pada kami beban yang seperti engkau berikan kepada umat sebelum kami dan seterusnya. Maka Allah menjawab qad fa'altu, teman-teman sudah saya lakukan. Artinya apa? Dijawab, dikabul oleh Gusti Allah. Dijawab, Pak. Lah sampai ayat wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah jawab malih qala qad fa'altu, mongko teman-teman aku wis melakukannya atau mengabulkannya. Iki rahasiae. Ya, mengapa kalimat terakhir Al-Baqarah digawe bacaan supaya Allah ndongakno sampeyan, Pak. Ndongakno sampeyan, ndongakno sing mati. Ngoten maksude pasti para ulama kita. Paham ya? Kateru rek. Tahlil sakmono suwene ket ngerti. Nah, lek gak tahlil eman. Qad fa'altu. Untung gak krungu. Sahih Muslim niki, Sahih Muslim. Tapi tentang cetakan terbaru kalau waca kula tumbas dihapus atau dilangkah. Sinten? Ya menika. Lah niki para hadirin rahimakumullah balik nggih. Makanya ayat ini mengatakan apa? Isyarat, Pak.
isyarat. Contoh, ketika dulu Nabi Musa berdakwah ke Bani Israel, ayo ta'ato, ayo terimon. Jawabannya apa Bani Israel? Sami'na wa asaina, kami mendengar, kami melanggar. Dak paten. Oh, Bani Ketika kajian Nabi Muhammad dakwah, jawaban kita adalah sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami taat. Nah, jawabannya kanjeng umat kanjeng Nabi. Lah ini isyarat para hadirin. Apa isyaratnya? Dalam menjalankan ketaatan dan perintah Allah dan Rasul, maka kita harus saling mengingatkan. Tidak satu orang itu sempurna amal ibadahnya dan sempurna ilmunya, maka harus saling mengingatkan. Berarti apa? Kalau saling mengingatkan, saling mendorong untuk kebaikan, maka perlu dilakukan sebuah jamaah atau komunitas untuk saling mengingatkan, untuk saling menjaga dari keluputan dan kekhilafan. Maka bersama ulama lah kita mampu untuk menjalankan perintah, maksud perintah Gusti Allah, maksud hadis kanjeng Nabi. Maka rugilah bagi mereka yang tidak menganggap dan ikut madhab. Wong Wahabi Salafi Pak cirinya gampang, tidak mau bermadhab, gak gelem madhab, gak gelem fakih. Ciri ini ciri. Padahal yang saya kalau balik menjelaskan, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, At-Tirmidzi, Imam apa lagi? Qatah. Niku semua ulama hadis, nggak kitab hadis, semuanya ikut mazhab Syafi'i. Imam Muslim mazhab Syafi'i, Imam Bukhari mazhab Syafi'i. Loh, panjenengan yang sewu sengkar balik nang hadis, kitab sahih hadis, sahih, tapi gak gelem melok metodologi keilmuannya Imam berfikih ikut mazhab Syafi'i. Yo gak jujur panjenengan ngono. Niki para hadirin. Balik-balik nggih, balik-balik. Jadi itulah salah satu dari mengapa kita bermazhab, mengapa kita ikut ulama, maka perlu kita bermazhab sebab kita enggak mampu ngoncei ribuan ayat dan ribuan hadis. Enggak mampu. Ya, tidak mampu. Dan juga kita disyaratkan dalam ayat tadi, nopo, kita bersanad, berguru, berilmu kepada orang-orang dan guru-guru yang punya sanad keilmuan yang jelas. Paham nggih? Nah, niki. Biar apa? Kalau ilmu jelas, biar kita amal kita itu mengandung sahihul ibadah, ibadah bener. Ya, salimul akidah, selamat akidahnya. Matinul khuluq, kokoh kuat akhlaki dan sebagainya. Niku yang penting, nggih. Jadi isyaratnya adalah berjamaah. Waktunya habis. Coba peseruh no. Termamane tuwa niki. Selasa yang akan datang nggih, yang kedua nggih. Entah apa gak niki? Telas ya? Masya Allah. Okay. Mugi-mugi manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamilin fil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وهو